Indonesia TV bisa langsung mewawancarai dengan salah satu pimpinan pondok pesantren Ciloa yang sekarang lebih dikenal pondok pesantren apa namanya Pak? Al-Munawaroh, yaitu Kiai Haji Agus Soleh. Dan perlu diketahui Pak Agus Soleh bukan saja sebagai sosok seorang kiai, seorang cendekia, tapi juga ya seorang bapak yang tuladan terhadap anak dan cucunya. Oke Pak, berbicara Ciloa, oke, mindset publik pesantren alat. Mindset publik, mindset santri adalah alfiah. Nah, ini keunggulan komparatif di pesantren tradisional Salafiyah Ciloa. Nah, ini hal menarik Pak, karena belum lama ini keluarga kami ya dari Tonjong ada yang pesantren di Salafiyah, tepatnya di Lirboyo. Nah, dengan jumlah santri hari ini di Lirboyo 40 ribu. Kemudian sistem ngajinya itu Pak, itu sistem asistensi. Kemudian sistem di tempat tradisional semacam di pondok itu kalau satu kamar 30 orang. Nah, ini Bapak bisa menjelaskan keunggulan komparatif atau keistimewaan pesantren tradisional seperti Lirboyo itu seperti apa? Atau memang ciri khas pesantren tradisional itu Pak, tolong dibeberkan Pak. Jadi memang ada ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ya. Dalam bersifat umum pasti di pesantren manapun itu ada istilah ya sorogan gitu kan, atau ngaji bandungan itu umum gitu kan. Ada hal-hal yang khususnya tentu masing-masing pesantren itu mah memiliki ciri khasnya gitu kan. Oke, ada yang buka nah, sekolah. Kalau yang umum itu seperti misalnya gitu, walaupun banyak justru keunggulan di pesantren itu tidak akan kurang guru karena akan melibatkan santri-santri senior untuk mengajar atau mendidik santri-santri yang masih junior, yang baru-baru misalnya. Itulah sebetulnya. Jadi tugas para ulama, para sesepuh itu diantaranya gitu kan jadi lebih ringan karena salah satunya adalah melibatkan santri-santri senior. Jadi walaupun banyak di pesantren itu tidak akan kekurangan guru gitu kan, karena itulah hebatnya ya gitu, pesantren-pesantren besar ataupun yang ada ya yang di bawah pesantren-pesantren besar itu pasti yang namanya pesantren itu akan melibatkan santri-santri senior untuk membimbing gitu kan. Jadi isi sekolah itu adalah pamong, dan sebetulnya metode ini pernah diadopsi oleh pendidikan modern katakanlah ya, seperti sekolah yang disebut dengan CBSA gitu kan gitu. Jadi cara belajar siswa aktif dengan melibatkan senior, tapi gagal karena memang tidak efektif gitu sehingga tidak digunakan lagi CBSA itu. Kalau di pesantren itu kan 24 jam nyatanya bergaul dengan para santri senior gitu. Sehingga walaupun banyak gitu kan, di atas tadi jumlahnya banyak puluhan ribu gitu kan, itu tidak akan sulit dan tidak akan susah mencari guru karena melibatkan santri-santri yang sudah dewasa yang ditugaskan oleh para kiai, para sesepuh gitu, para pimpinan pesantren untuk mendidik santri-santri yang di bawahnya gitu dalam level pendidikannya. Oke, bisa jadi pesantren itu setelah mengkaderkan untuk calon ulama ke depan, itu manakala nanti ke masyarakat tidak akan kaku barangkali itu sekaligus itu. Jadi kalau di sekolah misalnya ada istilahnya PPL gitu kan, kalau di pesantren sudah dari dulu PPL-nya itu seperti itu. Jadi itu adalah sekaligus mendidik praktek bagaimana mengajar santri kalau dia bermukim punya pesantren atau mengajar di tengah-tengah masyarakat. Itu sangat efektif dan itu dipertahankan di pesantren itu. Dan itulah keunggulan pesantren. Keunggulan komparatifnya di sana. Pesantren itu. Oke Pak Kiai, ini jelas kembali ke pesantren Ciloa yang lebih dikenal pesantren Al-Munawaroh ya. Dan Ciloa itu maaf nih Pak terkenal dengan dengan alatnya, kalau katakanlah masalah nahwu sorof atau gramatika tentang sistem belajar bahasa Arab. Karena kata kunci bagaimana kita bisa membaca kitab dulu manakala tidak menguasai gramatika bahasa Arab. Kemudian Pak, saya mau langsung tanya kepada Kiai, pondok pesantren Al-Munawaroh Ciloa penekanannya lebih kepada nahwu sorof atau kitab apa penekanannya di sini Pak? Memang penekanannya akhirnya trademark pesantren di sini adalah nahwu sorofnya gitu kan gitu. Sehingga itu menjadi pokok gitu kan, di dalam arti bukan berarti tidak mengkaji kitab gunung lainnya. Ya, dikaji. Yang dewasa itu sudah belajar yang mengkaji kitab-kitab yang fikih, hadis itu kan kalau yang tapi tingkat dasar itu yang paling pokok adalah belajar dulu nahwu sorofnya, karena itu ada induk dan bapak gitu kan. Ilmu sorof itu bagaikan ayah dan ibu kan gitu kan, ada ibunya ilmu,
kemudian ada bapaknya ilmu, diantaranya itu adalah ilmu nahu dan ilmu sorof gitu kan gitu. Sehingga ya yang namanya pesantren-pesantren salafiyah terutama itu ya itu adalah kurikulum baku gitu kan gitu, kurikulum baku. Hanya ada yang condongnya lebih ke fikihnya, ke tafsir yang lainnya. Kalau di sini yang artinya karena memang ini adalah warisan dari para pendiri gitu kan, pesantren ini identiknya dengan nusorof dan yang ditekankannya adalah nusorof, ya ini tetap gitu nusorof itu dijadikan pokok di sini itu kan gitu. Oke, Bapak bisa menjelaskan karena saya awam nih, nahu itu apa, sorof itu apa, orang bilang alat terus apa tuh Pak? Ya secara sederhana yang namanya nahu itu kan ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat gitu kan gitu. Jadi terutama yang berkaitan dengan cara membacanya gitu kan. Jadi apakah cara membaca di akhir kalimat gitu, kalau dalam pengertian Jurumi itu tagyir awahiril kalimi gitu kan. Jadi apakah ini harus dibaca istilahnya bersuara u, bersuara i, atau bersuara a, atau istilahnya itu doma gitu kan gitu, atau nasab atau kasroh gitu kan gitu. Itu nahu ya Pak ya? Itu nahu itu. Kalau sorof itu artinya bagaimana membaca bentuk kalimatnya, morfologinya gitu kan. Iya. Bentuk kalimatnya itu apakah dibaca ini misalnya kalau dalam kata kerja nasoro, atau dibaca nasrun, atau dibaca nasuro, atau dibaca nasiro gitu. Nah itu ada aturannya, itu disebut dengan dikaji dengan ilmu sorof gitu, khususnya dalam ilmu tasrif gitu kan gitu. Enggak, kalau ada kata susunan huruf misalnya nun, sod, ro gitu kan, maka dibacanya kalau sudah mengerti sorof pasti itu dibacanya nasoro. Kalau fiil madi misalnya yang suruh dan seterusnya gitu kan. Itu ilmu sorof dikajinya gitu. Oke Pak, ini jelas tadi nahu sorof. Kemudian Pak, orang bilang katanya puncak atau ada kan kalau dalam bahasa Inggris ada tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas. Ya. Tentunya ada elementary, ada advance, ada TOEFL. Ya. Ini apakah alfiah puncak tertinggi nahu sorof itu apa Pak? Alfiah itu apa sih Pak? Jadi alfiah itu sama di pesantren juga ya, tingkat dasar ya jurumiyah. Yang itu jurumiyah ason haji, kemudian ada sorof kailani, yakulu, atau misalnya nado maksud istilahnya, dan itu masih ilmu alat juga ya Pak? Ilmu alat itu, ilmu berkaitan dan sorof sama di pesantren juga. Tingkat menengah misalnya, kemudian naik menjadi ngaji kalau nahunya misalnya imriti itu kan gitu. Itu diantaranya. Kemudian ya tingkat yang tinggi di pesantren itu ya istilahnya ada kitab alfiah. Jadi alfiah itu adalah ilmu nahu dan ilmu sorof yang dibacanya secara nadom gitu kan, dilagukan gitu kan gitu. Jadi supaya mudah dihafal oleh para santri gitu kan. Oke, tujuan atau target mempelajari alfiah itu apa Kiai? Ya mengerti dalam ilmu sorof, ilmu bahasa Arab juga ilmu ilmu nahu, mengerti dan bisa menerapkannya. Jangan salah membaca kitab kuning atau istilahnya kitab kudu, salah membaca gitu kan. Istilahnya harusnya dibacanya doma, malah dibaca kasroh gitu kan, harusnya dibaca nasab, dibaca misalnya doma gitu, karena tidak tahu struktur kalimatnya. Maka dilengkapi. Kalau di bahasa di pesantren-pesantren di Sunda di Jawa Barat itu ada istilah narkib gitu kan gitu. Kalau secara umum di pesantren istilahnya disebutnya irob. Jadi irob itu atau narkib itu menentukan kedudukan atau posisi kata yang memakai. Jadi kadang-kadang ya biasa-biasa saja lah. Tapi orang lebih banyak mengenal ya, bukan dokter, tapi lebih banyak ajengan, itu masyarakat ya Pak ya. Oke. Ya nggak apa-apa, sebetulnya itu sebuah penghormatan dari masyarakat saja. Oke, mudah-mudahan Pak Agus, Pak Kiai diberi usia panjang Pak, Amin. Sehat, dan mudah-mudahan ini pondok pesantren Al-Barsialah menjadi alat terus pengembangan syiar Islam Pak. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.